Kabar bahagia lagi untuk sahabat sosial bahwa Ibu Menteri Sosial yang baru itu meminta bantuan sosial harus segera cair 100% hingga akhir Desember ini. Selain itu, bantuan sosial juga nantinya itu tidak ada lagi yang berbentuk barang atau berbentuk tunai karena semua bantuan itu akan disalurkan melalui transfer rekening atau akan dicairkan melalui kantor pos. Nah, bagaimana penjelasannya? Tolong disimak baik-baik, jangan di-skip agar sahabat sosial tidak gagal paham. Oke sahabat sosial, sebelum kita lanjut seperti biasa perkenalkan saya Nur Hamsadi. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Saya juga merupakan salah satu konten kreator yang banyak membahas tentang bantuan sosial pemerintah mulai dari A sampai Z. Seperti bantuan PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah, itu sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Makanya silahkan langsung di subscribe agar sahabat sosial bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila kami mengupload video-video terbaru. Oke sahabat sosial, kerja, dan kerja. Kesan ini yang muncul ketika Ibu Risma resmi ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Sosial. Kira-kira Ibu Risma baru puas kalau pekerjaan yang ada itu semuanya sudah selesai. Nah, sesuai quotes-nya, saya akan puas dan senang kalau pekerjaan berjalan baik. Itu yang akan membuat saya semangat lagi. Nah, ini persis dengan apa yang pernah diucapnya. Kayaknya akan menjadi prinsip baru atau nilai kerja yang baru dalam Kementerian Sosial. Berhubung masih ada sejumlah bantuan sosial belum tersalurkan 100%, maka dari itu Ibu Risma meminta bantuan sosial yang belum tersalurkan ini itu segera disalurkan hingga penghujung tahun 2020 atau di bulan Desember ini. Selain itu, bantuan sosial seperti bantuan sosial reguler, PKH, BPNT ini dipastikan akan cair awal Januari, paling tidak di minggu pertama. Ini menjawab pertanyaan sahabat sosial tentang bantuan PKH, kira-kira kapan disalurkan? Nah, sebenarnya ini sudah kita bahas di video ini, jadwal dan tanggal berapa PKH akan disalurkan. Selain itu, bantuan reguler seperti PKH dan BPNT, ada juga bantuan sosial yang akan disalurkan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan reguler sama sekali. Nah, bantuan sosial yang akan disalurkan awal Januari ini adalah bantuan sosial tunai Rp300.000 untuk warga Jabodetabek. Yang semula bantuan ini disalurkan itu berbentuk sembako. Selain itu, bantuan sosial tunai di luar Jabodetabek ini juga dipastikan akan cair di awal Januari ini. Ini sesuai pernyataan Ibu Menteri Sosial bahwa bantuan sosial akan disalurkan secara cepat, secara tepat melalui pendataan yang baik. Ibu Risma juga mengumumkan atau ini memastikan bahwa bantuan sosial nantinya tidak ada lagi yang berbentuk cash atau berbentuk tunai. Semua nantinya itu bantuannya akan disalurkan melalui transaksi tunai atau akan ditransfer rekening sahabat sosial. Baik itu PK, bantuan sembako BPNT, bantuan sosial tunai, semuanya akan disalurkan melalui transaksi elektronik. Ini tujuannya untuk memastikan bantuan sosial itu tidak diselewengkan lagi dan bisa tersalurkan secara tepat, cepat, atau mungkin untuk menghindari praktik-praktik korupsi di lapangan seperti yang terjadi di era Bapak Juliari Batubara. Selain itu, hal yang akan menjadi perhatian khusus dalam penyaluran bantuan sosial adalah perbaikan data. Nah, ini perbaikan data penerima bantuan sosial. Menurutnya, data di Kementerian Sosial itu harus selalu dimutakhirkan. Ibu Risma menginginkan bantuan sosial bisa tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Terkait tentang ketepatan sasaran, bahwa Ibu Risma tidak menginginkan ada lagi penerima yang sudah meninggal, namun masih menerima atau masih terdaftar sebagai penerima. Ibu Risma tidak menginginkan ada orang yang sudah mampu, tapi ini masih menerima bantuan. Makanya hal ini sangat ditekankan oleh Ibu Menteri Sosial
yang dikabarkan bahwa Ibu Menteri Sosial ini akan bekerja sama dengan Kemendagri dan beberapa perguruan tinggi untuk memperbaiki data penerima bantuan nantinya. Pada bulan Oktober kemarin, Kementerian Sosial memang mengakui adanya data error dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena memang selama ini prosedur perbaikan data itu harus melalui RT RW, lurah, kepala desa, hingga wali kota, baru ditetapkan Kementerian Sosial. Ya, semoga saja nantinya untuk masalah ini semua penerima bantuan sosial betul-betul layak untuk menerima bantuan tersebut, atau tidak ada lagi penerima yang sudah meninggal atau sudah sejahtera tapi masih terus-menerus menerima bantuan. Selanjutnya terkait tentang tepat jumlah. Persoalan tepat jumlah bantuan memang menjadi sorotan banyak orang. Selain karena Mensos sebelumnya menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana bansos sembako, sejumlah warga yang sempat diwawancarai cnnindonesia.com bahwa ternyata banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas beras dan beberapa isi bantuan sosial lainnya yang dinilai buruk. Selain itu saja, penyaluran periode awal, masyarakat juga menyatakan isi yang diterima itu tidak sama. Namun dengan masuknya Ibu Risma menjadi angin segar bagi kita, apalagi hal yang menjadi perhatian khusus nantinya adalah tidak ada lagi bantuan sosial yang disalurkan berbentuk barang atau berbentuk uang. Semuanya akan disalurkan melalui transaksi elektronik atau akan ditransfer ke rekening sahabat sosial. Belum lama ini pelaksana tugas sebelumnya Bapak Mensos Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah akan mengubah skema penyaluran bantuan sosial di Jabodetabek pada tahun depan, yang dimana rencana penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini itu berupa bantuan sosial tunai atau akan diuangkan. Dan untuk bansos di luar Jabodetabek dipastikan itu masih menggunakan skema awal, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial COVID-19 meliputi program kartu sembako atau bantuan pangan non tunai kepada 18,8 juta keluarga penerima. Nah, selanjutnya untuk program Keluarga Harapan ini tidak ada perubahan yang sama sekali, karena penerimanya masih tetap dalam jumlah 10 juta keluarga penerima manfaat. Serta bantuan sosial tunai khusus penanganan COVID-19 itu untuk 10 juta KPM juga. Dan tidak hanya itu, Kementerian Sosial juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau bantuan langsung tunai desa sekitar 7,8 juta keluarga penerima manfaat. Dua catatan penting untuk informasi hari ini, yaitu Ibu Risma meminta penyaluran bantuan sosial harus segera disalurkan dan bantuan sosial nantinya tidak ada lagi yang berbentuk tunai, melainkan bantuan tersebut akan disalurkan melalui transaksi elektronik atau akan ditransfer langsung ke rekening sahabat sosial. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan like